Kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Kemudian kata Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam tersebut diputuskan perkara yang bijak, maksudnya takdir tahunan. Apa maksudnya takdir tahunan? Takdir tahunan maksudnya yaitu Allah mengambil data dari Lauhil Mahfuz, karena Lauhil Mahfuz adalah mencatat takdir seluruh sampai hari kiamat. Ketika pertama kali Allah ciptakan pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah menciptakan pena, Allah berkata, "Uktub, wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Madza aktub? Apa yang aku tulis?" Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ini takdir menyeluruh tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan manusia dan alam semesta, ya Allah catat dulu takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. Nah, isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak tahu, para malaikat tidak tahu. Terkadang Allah memberitahu kepada sebagian malaikatnya, terkadang Allah memberitahu kepada sebagian nabinya, sebagian saja, tidak seluruhnya. Nah, di antara pemberitahuan Allah adalah setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah memberi kabar kepada para malaikat dengan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Yang data itu diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Tentu ini ada hikmah Allah menghendaki demikian, tapi intinya Allah mengagungkan malam tersebut sehingga malam tersebut Allah kabarkan kepada malaikat apa yang terjadi sampai selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya, yang data tersebut diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya Lailatul Qadar disebut dengan Al-Qadar karena pada malam tersebut ada malam takdir tahunan, takdir sanawi. Takdir macam-macam, ada takdir umri. Takdir umri itu takdir umur seumur seorang yang tatkala seorang dijanin, masih dalam janin, maka fayursalu ilaihi malak, Allah kirimkan malaikat kepadanya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi, disuruh catat rizkinya, ajalnya, umurnya, di surga atau neraka. Itu namanya takdir berkaitan dengan seumur-umur orang janin tersebut. Ini salah satu bentuk takdir. Yang itu juga salah satu bentuknya adalah takdir tahunan yang datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Baik. Penamaan yang ketiga. Yang ketiga, Al-Qadar artinya ad-dayyiq atau ad-dhiq, sempit. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an perkataan Al-Qadar maksudnya sempit. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun jika manusia kami sempitkan rezekinya, kami uji, faqadara alaihi rizqahu, qadara yaitu kami sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kata Allah, sungguh Allah telah melampangkan rizki kepada sebagian yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kembali lagi, al-qadar maknanya sempit. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, orang yang rezekinya lapang maka berinfaklah dari kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, wa man qudira, disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Contoh lagi, al-qadar artinya sempit seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tatkala Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus marah ya karena mereka tidak beriman. Fa dhanna alla naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah sempitkan urusannya sehingga akhirnya dia ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumat, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, itu dalam perut ikan paus, dalam kegelapan malam dan kegelapan laut, mengakui kesalahannya. Tapi maksud saya ingin menyampaikan secara bahasa al-qadar juga artinya adalah sempit. Nah, apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Disebut oleh para ulama karena malaikat banyak turun. Banyak turun di malam tersebut. Sehingga ya terasa sesak dan sempit.
Malaikat turun banyak, ya. Tanazzalul malaikatu war ruh, sebagaimana nanti dalam ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat semua turun, termasuk Jibril juga turun, ya, pada malam tersebut. Inilah makna dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.